Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen pada hari ini. Kita hari ini akan membahas satu teks firman Tuhan yang mengajar kita untuk boleh hidup dalam kemenangan, hidup mampu mengatasi tantangan karena adanya Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak kami boleh sama-sama menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Engkau izinkan kami boleh istirahat, kami boleh bangun pagi, boleh beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang akan menuntun kami, membawa kami sesuai dengan maunya Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, buat kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita hari ini akan membahas sebuah bagian firman Tuhan yang saya pikir realistis bagi relate dan realistis ya, dihadapi oleh setiap orang hari-hari ini ya, bertemu dengan yang namanya masalah kehidupan. Setiap orang pasti bertemu dengan yang namanya masalah kehidupan, tantangan kehidupan. Tidak pernah kita lepas atau bebas dari tantangan atau masalah. Satu masalah selesai, masalah satu sudah antre. Tantangan satu selesai, tantangan berikutnya sudah ada di belakangnya. Menyusul terus menerus. Lepas satu, masuk ke satu. Lepas satu, masuk satu. Itu yang terjadi. Ya. Seperti kalimat pengkhotbah yang ada sekarang sudah ada dulu. Ya. Itu yang pengkhotbah katakan. Jadi polanya sama, polanya sudah terjadi. Menghadapi sebuah masalah. Lalu pertanyaan yang perlu kita pikirkan, tantangan itu bagaimana kita bisa hadapi? Bagaimana kita bisa menang dalam tantangan? Bagaimana kita bisa menghadapi masalah sehingga kita bisa memperoleh jalan keluar atau pertolongan? Ya. Oke, kita akan buka sama-sama 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya. Ayat 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal ini kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, "Jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Dalam bagian firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu, saya mau mengajak kita berpikir begini. Dalam ayat yang pertama khususnya ya, di situ ada seorang janda. Berarti dia tidak punya suami, begitu ya. Janda ini baru saja ditinggal suaminya, dan ternyata dia dililit utang. Ya. Dia datang kepada Nabi Elisa. Dia berkata begini, Nabi, Pak Elisa, kami sedang mengalami masalah. Suamiku baru saja meninggal. Dan engkau tahu suamiku itu adalah orang yang setia,
orang yang takut akan Tuhan. Kami sekarang sedang terlilit utang. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi si nabi ini ya, nabi hamba Tuhan yang datang ini, istri hamba Tuhan janda yang datang ini sedang dalam situasi sulit. Dia sedang dalam masalah yang berat. Masalahnya dia sedang ditagih penagih hutang yang dilakukan oleh suaminya. Hutang yang dilakukan oleh suaminya ditagih oleh penagih hutang. Dan kalau dia tidak sanggup membayarnya, anak-anaknya diambil menjadi budak. Itu sangat memukulnya. Dia sedang ada dalam situasi duka cita, lalu datang penagih hutang menagih dengan ancaman mengambil anaknya. Apa tidak stres dia? Beban hidupnya sangat berat pada masa itu. Seorang janda ditinggal oleh suaminya, ya. Bebannya sudah berat. Ditambah lagi harus menanggung hutang, dan jika tidak mampu bayar, dia harus kehilangan anaknya lagi. Semakin berat rasanya beban itu. Saya memikirkan bagaimana beratnya beban itu. Berat sekali saya rasa. Lalu dia menyampaikan kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa pun menjawab begini. Apa yang bisa kulakukan buatmu, Ibu? Apa yang kau punya di situ, di rumah? Dia bilang gitu. Ini keren ini. Apa yang kau punya di rumah? Nabi Elisa bertanya begitu. Dia tidak punya apa-apa lagi kami ini. Hanya ada minyak. Hanya ada minyak sedikit. Lalu Elisa memberi perintah. Perintahnya untuk ada di ayat 2, 3, 4 ya. Minyak itu, datanglah ke tetangga-tetanggamu untuk pinjamlah bejana-bejana untuk mengisi minyak di bejana-bejana itu ya. Lalu dilakukanlah oleh janda ini. Lalu dia bertanya kepada Elisa, lalu disuruh menjualnya untuk kehidupannya. Nah, dari kisah itu saya mau mengajak kita berpikir begini. Tantangan itu ada. Tantangan itu tidak bisa dihindari. Beban seberat apapun tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita jauhi. Tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus hadapi itu. Bagaimana cara menghadapinya? Ini teladan yang baik dari seorang janda yang di kisah 2 Raja-Raja 4 ayat yang 1-7 ini. Teladan yang pertama yang diberikan kepada kita adalah, jika engkau dan saya sedang ada dalam masalah, dalam beban yang sangat berat. Yang pertama, carilah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Entah secara pribadi, masuk kamar berdoa, membaca firman, atau datang kepada hamba Tuhan untuk minta didoakan sebagai alat Tuhan, ya, alat Tuhan. Bisa dua cara itu. Entah datang masuk kamar berdoa, baca firman, berdoa, bertanya kepada Tuhan, atau minta pendapat seorang hamba Tuhan. Bisa dua cara itu. Penting, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan adalah satu-satunya solusi untuk menghadapi masalah hidupmu. Karena dengan tidak mencari Tuhan, engkau sedang mencoba-coba melawan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau dan saya sedang mencoba mengadakan perlawanan terhadap masalah atau tantangan itu dengan kemampuan sendiri, dengan akal sendiri. Tidak pernah bisa dan pasti dijamin gagal. Janda ini memberi teladan kepada kita untuk mencari Tuhan. Waktu engkau dan saya sedang ada masalah, tantangan yang besar, yang berat, carilah Tuhan. Jangan yang lain. Tidak ada solusi di tempat lain. Tidak ada solusi di luar Tuhan. Jangan merasa kemampuan berpikirmu hebat. Tidak bisa kita menghadapi masalah sendiri. Tidak sanggup kita. Apalagi ada dalam tekanan seperti ini. Tekanan yang berat. Pasti harus mencari Tuhan. Karena dengan mencari Tuhan, akan ada solusi. Terbukti, Elisa memberi solusi. Karena suara Tuhan yang didengarnya. Ya. Tuhan memberi solusi melalui Elisa. Solusinya apa? Apa yang ada padamu, ya, tuang di bejana-bejana, minyakmu itu, tuang di bejana-bejana, lalu jual. Yang pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, solusi menghadapi masalah dan tantangan adalah mentaati perintahnya, mentaati suaranya, mentaati apa yang disuruhnya. Taati apa yang disuruhnya. Sekali itu tidak masuk akal kadang-kadang yang disuruh Tuhan itu kan. Coba perhatikan, dia punya minyak sedikit, disuruh pinjam bejana atau ember atau botol di tetangga-tetangganya untuk mengisi minyak yang sedikit itu. Lah,
Oh, minyak sak botol atau satu bejana? Pinjam bejana untuk apa? Untuk menuangkan minyak yang ada itu. Tidak masuk akal itu. Itu perintah yang tidak masuk akal. Itu perintah yang tidak bisa dilakukan secara logika. Tetapi ingat, Tuhan itu Tuhan yang selalu menembusi logika, yang tidak pernah masuk akal kerjanya. Dia selalu melebihi akal pikiran kita dalam bekerja. Ajaib, dia melakukan mujizat. Tidak masuk akal itu. Mujizat terjadi saat kita melangkah. Mujizat dapat terjadi saat Anda dan saya mau melangkah mengikuti perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Mengikuti apa yang Tuhan anjurkan, apa yang Tuhan suruh melalui suaranya yang tidak masuk akal. Menembusi akal, karena tidak masuk akal, tapi menembusi akal. Kalau Anda mentaati itu, mujizat terjadi. Jadi, hari ini kita mau belajar bagaimana cara menghadapi masalah. Yang pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, taati setiap apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya atau suara yang engkau dengar lewat firman yang engkau baca, engkau renungkan. Atau mungkin melalui suara hamba Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Jangan melawan perintah Tuhan. Karena dengan engkau melawan perintah Tuhan, engkau dan saya tidak akan pernah menikmati mujizat. Mujizat terjadi saat engkau melangkah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Terjadi mujizat. Ingat, masalah akan selalu datang kepada kita. Masalah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi, kita punya Tuhan yang bisa kita datangi untuk kita mintai pertolongan. Lalu yang kedua, kita punya Tuhan yang akan memerintahkan kepada kita dan kita diwajibkan untuk mentaatinya. Dengan kita mentaati, mujizat pertolongan akan terjadi. Akan terjadi. Banyak bukti di Alkitab. Orang yang mentaati perintah Tuhan menikmati pertolongan Tuhan. Orang yang mengikuti perintah Tuhan menikmati pertolongan Tuhan. Orang yang mau diperintah atau diatur oleh Tuhan akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Orang yang tidak taat tidak akan menikmati pertolongan Tuhan. Orang yang tidak mau diperintah Tuhan tidak akan menikmati mujizat. Hari ini mari kita belajar mencari Tuhan dan mentaati setiap perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berbicara kepada kami. Dalam menghadapi tantangan hidup, kami tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Dalam menghadapi masalah hidup, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Hanya bersama Tuhan kami akan sanggup. Hanya dengan mencari Tuhan kami akan mendapatkan solusi. Dan mengikuti solusi yang Tuhan perintahkan itu, kami akan menikmati pertolongan Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.